Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-temanku sekalian, di sini saya akan coba membuat tutorial ya, cara membuat CDM serta PDM atau konseptual data model dan physical data model. Nah, oke mungkin dari sini teman-teman ya, ada yang bagaimana sih caranya itu membuat CDM PDM ya. Sebenarnya simple ya teman-teman ya. Jadi, nah di sini saya menggunakan aplikasi Power Designer ya di sini. Nah, teman-teman pilih yang create model. Nah, setelah itu di sini ada dua pilihan tab. Teman-teman pilih yang model types. Nah, di sini ada pilihan conceptual data model ya. Teman-teman pilih ini. Nah, terus di sini ada model name ya. Nah, sebenarnya ini judul ya, judul dari proyeknya ya. Misalkan kita tulis belajar ya. Belajar. Setelah itu klik OK. Nah, di sini saya akan coba buat mungkin studi kasusnya itu perpustakaan ya, karena ya simple aja ya tentunya, biar lebih cepat juga ya. Nah, jadi di sini ada tabel mahasiswa, mungkin setelah itu tabel data buku, nah kemudian tabel petugas, nah dan yang paling penting ya di sini ada tabel peminjaman. Oke. Jadi di sini saya akan coba buat dulu ya untuk tabel-tabelnya ya. Nah, jadi yang pertama ya, teman-teman pilih yang ini ya. Entity, teman-teman bisa drag. Nah, ini ada dua. Setelah itu teman-teman klik. Nah, ini misalkan nama tabel ya. Misalkan nama tabelnya itu kita buat tabel mahasiswa dulu ya. Misalkan TBMHS ya. Biasanya teks-teks umum ya, TBMHS gitu biasanya. Setelah itu teman-teman pergi ke tab atribut. Nah, di sini ada macam-macam kolomnya ya. Nah, misalkan di sini ada ID MHS, ID MHS. Nah, setelah itu di sini teman-teman pilih ya. Nah, untuk P ini artinya primary key ya tentunya. Primary key. Setelah itu misalkan di sini ada name ya, nomor induk mahasiswa. Setelah itu misalkan ada nama, ada jenis kelamin ya, terus alamat. Mungkin ini aja ya teman-teman ya, biar tidak terlalu panjang lah ya. Nah, di sini ada data type ya. Di sini teman-teman bisa pilih, misalkan biasanya kan kalau primary key ya, itu kan biasanya pakai integer ya teman-teman ya, integer. Nah, setelah itu ada name ya. Name ini biasanya pakai integer juga ya, karena kan sejauh setahu setahu saya name itu biasanya berupa angka ya teman-teman ya. Oke, setelah itu ada nama ya. Nah, nama di sini teman-teman pilih yang variabel karakter atau varchar ya. Misalkan lebarnya itu maksudnya teksnya itu 100 ya gitu. Oke. Nah, setelah itu jenis kelamin kita pilih yang variabel karakter aja, pilih yang varchar. Misalkan 50 ya. Nah, setelah itu alamat ya. Alamat di variabel karakter misalkan 255. Nah, setelah itu teman-teman pilih klik OK aja. Nah, berikutnya saya coba buat tabel buku ya. Mungkin untuk cara pembuatannya mungkin teman-teman sudah paham ya. Ya, jadi awal-awalnya itu name ini adalah nama tabelnya ya. Nama tabelnya ya, misalkan data buku lah gitu ya. Data buku. Nah, di sini ada atribut. Atributnya itu macam-macam isi dari tabelnya, kolomnya gitu ya. Misalkan ID buku ya. Buku. Mungkin dari sini teman-teman paham kan ya. Ya, di sini untuk uh, pemilihan misalkan ya, kalau misalkan ID buku ini kan biasanya kan auto increment ya, istilahnya itu primary key ya gitu ya. Jadi teman-teman pilih ini ya. Klik. Nah, primary key. Ya tinggal kita atur-atur lagi ya, kita tambahkan lagi misalkan misalkan kode buku ya, kode buku. Setelah itu nama,
mungkin untuk pembuatannya mungkin saya bisa percepat aja ya teman-teman ya. Jadi biar tidak lama-lama juga ya. Nanti kita langsung belajar pada bagaimana sih caranya untuk menyambung yang buat relasinya itu ya. Jadi konsepnya itu seperti apa ya. Nah, oke teman-teman ya. Nah, di sini saya sudah membuat ya 4 buat tabel ya. Jadi di sini ada tabel mahasiswa, tabel petugas, dan ada tabel peminjaman serta tabel data buku ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk bagian kolom-kolomnya ya, saya di sini dibuat simple aja ya teman-teman ya, karena kan ini cuma sebagai contoh ya, sebagai tutorial lah istilahnya ya. Nah, jadi yang pertama teman-teman ya, misalkan teman-teman sudah buat ya, pastikan di sini teman-teman sudah ada ID-nya ya, ada maksudnya ada primary key ya, karena ini berfungsi untuk misalkan nanti di generate ke PDM ya teman-teman ya. Nah, jadi yang pertama di sini teman-teman misalkan ya, di sini kan ada tabel mahasiswa, kemudian ada tabel petugas, ada peminjaman, ada data buku. Nah, jadi kita ini berpusat pada tabel peminjaman ya teman-teman ya, karena kan ini yang paling penting kan ya. Jadi yang pertama di sini ada, nah ini ya, teman-teman pilih ini ya, relationship. Nah, di sini kan ada tabel mahasiswa serta tabel peminjaman ya. Nah, jadi di sini teman-teman relasinya itu, jadi tabel mahasiswa itu ke peminjaman ya teman-teman ya. Nah, karena apa? Karena di sini nanti ada ID mahasiswa ya teman-teman ya. Nah, ada ID mahasiswa. Nah, terus kemudian di sini ada tabel petugas. Nah, teman-teman bisa relasi ke tabel peminjaman. Nah, setelah itu di sini ada data buku. Nah, teman-teman bisa relasi ke peminjaman ya. Nah, nanti akan misalkan ID-ID masing-masing tabel mahasiswa, petugas, data buku akan ada di peminjaman ya, teman-teman ya. Jadi sebenarnya simple sekali ya, teman-teman ya. Jadi untuk prakteknya itu seperti ini ya. Nah, jadi di sini saya tidak akan bahas ya secara teori yang lebih kompleks ya. Jadi saya akan bahas yang simpel aja ya. Nah, jadi yang pertama ya, jadi tabel mahasiswa itu relasinya itu ke peminjaman. Nah, setelah itu tabel petugas relasinya itu ke peminjaman juga. Nah, kemudian tabel buku relasinya ke peminjaman ya, teman-teman ya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa pilih yang tools. Nah, di sini ada generate physical data model ya, teman-teman. Tinggal pilih ini aja ya. Klik. Nah, di sini teman-teman bisa ubah di bagian ini ya. Nah, misalkan belajar, misalkan kita ubah ini PDM ya. PDM gitu. Oke, setelah itu kita klik OK. Nah, di sini ada result list ya, teman-teman ya. Nah, biasanya kalau misalkan di sini misalkan ada kayak tanda seru atau merah ya, teman-teman. Berarti di bagian sini ada salah ya, teman-teman ya. Misalkan ada yang perlu dirubah lah gitu ya. Nah, jadi ini adalah hasil dari physical data model ya, teman-teman ya. Dan ini yang bagian PDM-nya. Maksudnya CDM-nya ya. Nah, ini yang bagian PDM gitu ya. Nah, saya coba ulang lagi ya, teman-teman ya. Misalkan di sini saya akan hapus. Coba hapus ya. Kita coba delete ya. Delete. Yes. Kita delete ya. Yes, tanpa menyimpan. Nah, coba kita misalkan di sini kita. Nah, di sini kan ada tabel yang sama ya, teman-teman ya. Jenis kelamin yang bagian tabel mahasiswa serta jenis kelamin juga yang tabel petugas ya. Cuma di sini saya namakan tabelnya itu JK ya, jenis kelamin gitu. Nah, sekarang kita coba kita samakan ya, teman-teman ya. Kelamin gitu ya. Kita klik OK. Nah, ini kan sama kan ya, teman-teman ya, jenis kelamin. Nah, sekarang kita coba generate lagi. Nah, tapi teman-teman ya, sebelum generate di sini bagian tools. Nah, di sini sebenarnya ada ya, cek model ya. Nah, jadi sebelum teman-teman menggenerate ke PDM, teman-teman ya harus cek dulu ya. Cek dulu
Klik oke. Nah, di sini ada merah-merah ya teman-teman ya. Ada informasi lah. Nah, di sini ada data item, nah, ada data item jenis ya. Nah, karena apa ya? Sebenarnya untuk yang di Power Designer ya, sebenarnya untuk relasi ataupun bukan relasi sekalipun ya, sebenarnya itu tidak ada, harus tidak boleh sama ya teman-teman ya. Nah, misalkan kayak di untuk kolomnya ya, misalkan di tabel mahasiswa ada jenis kelamin, nah terus di TB petugas ya ada jenis kelamin juga ya. Nah, jika itu di generate ke PDM ya untuk otomatisnya ya, nah sebenarnya itu tidak bisa ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus modifikasi lagi ya, misalkan ya itu ya seperti yang awal ya. Jadi misalkan di sini jenis kelamin ya, ya udah di sini teman-teman tinggal ubah aja gitu. Tinggal ubah aja misalkan uh, yaitu JK ya jenis kelamin gitu. Nah, nah terus di sini kan ikut ubah juga kan ya, karena kan jadi ketimpa juga kan ya teman-teman ya. Istilahnya otomatis ya. Ya, kita hapus aja dulu ya. Misalkan yang di sini kita hapus. Kita hapus dulu, klik OK. Nah, setelah itu kita ubah ya. Kan jenis kelamin. Dan di sini variabel karakter pilih 50 aja untuk teks. Oke. Setelah itu sekarang kita cek lagi ya. Tools, kita cek model. Nah, ini kosong ya teman-teman ya. Errornya 0 ya. Dan tidak ada warningnya 0 juga ya. Nah, jadi teman-teman tinggal ya lanjut ke generate physical data model. Belajar ini PDM. Oke. Oke teman-teman ya. Nah, di sini saya coba akan jelaskan ya teman-teman ya, untuk yang PDM ini ya. Nah, jadi kita coba bandingkan ya dengan yang CDM. Nah, di sini untuk yang CDM ini kan cuma ada ID mahasiswa, petugas, peminjaman, nah ID buku ya. Nah, sekarang kita coba balik ke PDM. Nah, di sini yang di bagian tabel peminjaman, nah ini kan ada penambahan ya, ada penambahan kolom. Nah, di sini ada ID buku, ada ID mahasiswa, serta ada ID petugas ya teman-teman ya. Nah, ini bisa disebut foreign key ya teman-teman ya. Jadi penambahan kolom dari yang diambil dari ya yang berelasi ya teman-teman ya. Karena kan peminjaman ini kan berelasi dengan petugas, ID, maksudnya TBMHS serta data buku ya otomatis ya yang di bagian peminjaman ini akan yang ngambil dari ID yang berelasi ya teman-teman. Misalkan kayak di TBMHS ini kan ada ID MHS ya otomatis akan yang muncul di sini ya di TB peminjaman ya teman-teman ya. Nah, serta data buku ini ada ID buku ya, kemudian petugas ya ada ID petugas ya teman-teman ya. Oke. Nah, misalkan ya, misalkan di sini aja ya teman-teman ya. Misalkan di sini saya akan tambah misalkan di sini ada TB mahasiswa, misalkan mahasiswa itu bisa login ya teman-teman ya. Bisa login lah istilahnya di sistemnya ya. Jadi ya teman-teman bisa tambahkan user ya di sini ya. Tambahkan user. Nah, sekarang di sini saya akan coba relasikan ke TB mahasiswa ya teman-teman ya. Jadi di sini kita pilih yang ini ya, relationship, klik terus seret ke TB MHS. Nah, setelah itu di sini kita tools, cek model. Nah, ini gak ada error ya ataupun warning ya. Nah, setelah itu kita tinggal generate lagi ya. Nah, ke physical data model. Nah, oke. Nah, ini ada error ya teman-teman ya. Mungkin karena coba cek dulu ya. Mungkin kita bisa hapus dulu ya teman-teman ya. Delete. Yes, no. Nah, kita tools kita generate lagi ya teman-teman ya. Oke. Nah, di sini kan ada ID user ya teman-teman ya. Nah, jadi ada penambahan lagi lah di sini ya. Ada ID user. Mungkin secara pembuatan ya, mungkin sudah selesai ya teman-teman ya. Mungkin dari tabel ini ya, mungkin
kita akan coba buat sebuah aplikasinya ya, aplikasi sederhana yang mungkin menggunakan PHP tentunya, biar lebih mudah juga gitu. Mungkin jika istilahnya perlu ya teman-teman itu ini dibuatkan aplikasinya ya, ya teman-teman bisa komen-komennya di bawah ya, mungkin saya akan coba buat nanti ya untuk tutorialnya ya. Jadi beberapa tabel ini saya akan adaptasi ke sebuah aplikasi sederhana ya, aplikasi perpustakaan lah ya. Nanti saya akan buat ya nanti beberapa playlist ya. Nah, mungkin saya akan buat PHP framework ya, menggunakan Laravel versi 10, karena itu Laravel kan lebih istilahnya lebih mudah dipahami ya teman-teman ya. Oke, mungkin sampai di sini ya teman-teman ya. Jadi mungkin ada kekurangan dari video ini ya, mohon dimaklumi ya teman-teman ya, karena kan di sini saya sama-sama belajar ya teman-teman ya. Jadi sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.